Selamat pagi, siang, atau malam, Pak Jonter dan Bu Sion. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan penerapan berpikir kritis kami terhadap berita mengenai vaksin yang diduga menyebabkan kematian. Sebelum masuk pembahasan kami, saya, Matthew, akan memberikan ringkasan singkat mengenai berita terlebih dahulu. Beritanya adalah bahwa ada 3 kasus kematian anak SD tidak lama setelah menerima vaksin COVID, yaitu sekitar 1 hari sampai 1 minggu. Masing-masing kasus unik dan memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain. Yang pertama adalah kasus Muhammad Bayu Setiawan, yang mengalami gejala demam dan muntah pada tengah malam setelah siangnya menerima vaksin, yang hanya beberapa jam saja setelah itu meninggal. Yang kedua adalah kasus Naura Sabrina, yang 2 hari setelah menerima vaksin menunjukkan gejala-gejala umum vaksin, namun diikuti dengan pendarahan sehingga harus diopname, namun meninggal seminggu setelah itu. Dan yang ketiga adalah M. Ramdan Zuri, yang tidak menunjukkan gejala, tapi tiba-tiba kehilangan kesadaran dan meninggal. Kemungkinan karena trauma ketika jatuh. Dari kejadian ini, timbullah pendapat dari masyarakat, yaitu bahwa vaksin bagi anak terlalu berbahaya, maka harus diberhentikan. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Jasper, dan saya akan mengelompokkan jenis-jenis klaim yang ada dalam berita ini. Pertama, ada klaim kasus pertama terjadi di Jombang. Siswa kelas 6 SDN Gedangan, Kecamatan Mojowarno, Jombang meninggal dunia. Sebelumnya, siswa tersebut mendapat vaksinasi dosis pertama jenis Pfizer. Sebelum meninggal, bocah berusia 12 tahun itu sempat demam dan muntah. Klaim ini merupakan klaim faktual yang deskriptif, di mana klaim tersebut menceritakan sebuah kejadian yang terjadi dan memaparkan infonya tanpa mengarah. Klaim kedua, Komda Kibi menyebut meninggalnya Naura tidak ada hubungannya dengan vaksinasi. Hasil analisis kami, kasus itu disimpulkan tidak ada hubungan dengan vaksinasi. Klaim ini merupakan klaim yang faktual yang objektif. Ini dikarenakan klaim ini sudah didukung oleh data konkret di mana Naura memiliki pendarahan dalam pencernaannya yang menyebabkan meninggalnya Naura dikarenakan oleh itu dan bukan oleh vaksinasi. Saya Krishna ingin menganalisis argumen ini dimulai dengan mengevaluasi alasannya bahwa terdapat 3 kasus kematian yang mengikuti vaksinasi, apakah bisa diterima atau tidak. Menurut saya agak susah untuk menentukan hal ini karena sangat subjektif. Saya setuju bila pendapatnya diberikan oleh keluarga yang kehilangan, karena mereka merupakan pihak yang terdampak langsung, maka kemungkinan besar pendapatnya diberikan sebagai bentuk keprihatinan. Namun dari sisi masyarakat, saya rasa argumen ini sekadar bentuk kepanikan, karena mereka tidak memperhatikan konteks bahwa dengan hormat, kasus ini hanya 3 anomali di antara ratusan bahkan mungkin ribuan kasus vaksinasi berhasil lainnya, maka argumen ini tidak dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa argumen ini mengandung kesesatan, yaitu generalisasi terburu-buru dan lereng licin, karena kesimpulan diambil masyarakat terlalu ekstrim dan keliru. Namun penjelasan lebih mendalam mengenai kesesatan akan dijelaskan nanti oleh teman saya. Dari sini saya menggagaskan bahwa ada argumen lain yang juga relevan, yaitu bahwa vaksin sebaiknya tetap dilanjutkan, karena walaupun sejauh ini ada 3 kasus kematian setelah menerima vaksin, yang sebenarnya kebenarannya belum terbukti, namun pemberian vaksin dapat menyebabkan lebih banyak kematian. Namun argumen ini juga akan dijelaskan lebih mendalam nanti. Jadi menurut saya secara keseluruhan, argumen ini kurang kuat, karena dibuat dengan dasar yang kurang kuat, mengandung beberapa kesesatan, dan ada argumen lain yang juga relevan. Berdasarkan kasus ini, kelompok kami membangun sebuah argumen dengan premis bahwa vaksin untuk anak harus diberhentikan. Inferensi karena adanya 3 korban jiwa. Dan kita tidak tahu bila kita lanjutkan vaksinasi kepada anak ini, ada berapa banyak lagi anak atau korban jiwa yang akan terjadi gitu. Walaupun jika ingin dilanjutkan masih perlu ditunda gitu, karena kita perlu melakukan riset yang lebih lanjut lagi, dan kita harus memastikan bahwa tingkat mortalitas dari vaksinasi ini adalah 0%, dan di waktu yang bersamaan karantina perlu diperketat supaya mencegah penularan. Kesimpulan, vaksin harus diberhentikan karena risikonya terlalu besar. Untuk counter argumennya, kelompok kami memiliki premis bahwa vaksin untuk anak tetap harus dijalankan, karena korban jiwa hanya sekian persen dibandingkan ratusan atau ribuan anak yang menerima vaksinasi di 3 SD yang disebutkan di berita. Dan itu pun memiliki kasus-kasus spesifik dan juga alasan-alasan medis lainnya, dan belum terbukti secara investigasi maupun secara studi lebih lanjut bahwa penyebab kematian anak-anak tersebut adalah karena vaksinasi.
Dan jika vaksinasi diberhentikan, maka bisa jadi lebih banyak korban jiwa yang berjatuhan yang disebabkan oleh karena COVID-19 itu sendiri. Karena itu kesimpulannya, tanpa menyepelekan 3 kasus anak yang meninggal setelah vaksin, risiko yang disebabkan oleh pemberhentian vaksin itu sebenarnya lebih besar dibandingkan jika kita meneruskan vaksinasi. Selanjutnya, saya Kurviati akan menjelaskan pola argumen deduktif dari kasus dalam sepekan 3 pelajar SD di Jatim meninggal usai divaksin COVID-19. Sebelumnya, apa itu argumen deduktif? Argumen deduktif adalah sebuah penalaran yang bergerak dari hal general menuju partikular. Perwujudan argumen deduktif terlihat dalam bentuk silogisme yang bentuk cara berpikir dengan melakukan penarikan kesimpulan dari 2 pernyataan yang disampaikan, dan pola-pola penarikan simpulannya itu beragam, yaitu ada modus ponens. Modus ponens merupakan silogisme yang mengkalkulasi suatu kemungkinan dan mengambil satu kesimpulan, yang rumusnya jika P maka Q, padahal P maka Q. Contoh pada kasus ini adalah jika seorang anak divaksin, maka akan timbul gejala seperti demam dan muntah. Muhammad Bayu Setiawan divaksin, maka timbul gejala-gejala demam dan muntah. Modus ponens juga memiliki beberapa variasi. Salah satu rumusnya adalah setiap F adalah G, X adalah F, maka X adalah G. Contohnya, semua anggota Komisi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau KIPI adalah pegawai negeri. Hindra Irawan Satari adalah ketua KIPI, maka ia adalah seorang pegawai negeri. Berikutnya ada modus tollens. Modus tollens merupakan silogisme yang menjaring sebuah konklusi berdasarkan 2 premis utama, yang rumusnya jika P maka Q, padahal bukan Q maka bukan P. Contoh pada kasus ini adalah jika dari investigasi dapat dikumpulkan data yang cukup, maka kasus kematian Muhammad Bayu Setiawan dapat dipecahkan. Namun, kasus tidak dapat dipecahkan, jadi bukti yang tersedia tidak cukup. Berikutnya ada reductio ad absurdum, yang merupakan suatu argumen yang menampilkan akibat atau kesimpulan yang tidak masuk akal dari premis yang diberikan. Dari kasus M. Ramdan Juhri, beberapa orang dapat mengatributkan kejatuhannya yang kemungkinan besar menyebabkan kematiannya dengan aktivitasnya pada saat itu, yaitu menggunakan ponsel setelah divaksinasi. Namun, banyak orang lain juga menggunakan ponsel setelah divaksinasi dengan berbagai alasan, baik itu untuk komunikasi, sekadar bersenang-senang, dan lainnya. Maka, jika pendapat orang-orang benar, maka seharusnya beribu-ribu orang juga jatuh tidak sadar ketika menggunakan ponsel setelah menerima vaksin. Hal ini jelas-jelas tidak benar. Maka pendapat bahwa aktivitasnya bermain ponsel setelah vaksin adalah yang menyebabkannya untuk hilang kesadaran salah. Tiba pada pola terakhir yaitu dilema, yang cara berpikirnya itu serba salah. Dilakukan salah, tidak dilakukan juga salah. Untuk menanggapi kasus ini, pemerintah dapat menghentikan distribusi vaksin atau membiarkannya tetap lanjut. Jika dihentikan, penularan COVID akan semakin tinggi dan memiliki kemungkinan menyebabkan kematian. Namun, bila dibiarkan, ada kemungkinan bahwa akan ada lebih banyak kasus kematian setelah vaksinasi. Maka, apapun keputusannya, tetap akan ada korban jiwa. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Sebastian Bayu. Saya akan menjelaskan tentang argumen induktif spesifik dari artikel yang kita dapat ini. Tapi pertama, argumen induktif sendiri itu artinya apa sih? Argumen induktif sendiri itu adalah argumen yang kesimpulannya dihasilkan dengan kadar probable dari premis-premis yang ada. Jadi dari semua premis yang ada, dia menghasilkan suatu probabilitas yang belum tentu benar dan juga belum tentu salah. Dan argumen induktif spesifik itu dibagi atas 3 jenis. Yang pertama adalah analogi, yang kedua adalah generalisasi induktif, yang ketiga adalah kausalitas. Dan dari artikel ini masuk ke dalam argumen induktif spesifik jenis analogi. Kenapa? Pertama,
argumen induktif spesifik jenis analogi. Ini artinya apa sih? Argumen ini bergantung pada adanya kesamaan antara dua hal. Nah, jika kedua hal ini cukup serupa, biasa kesimpulannya itu bisa ditarik dengan baik atau kesimpulannya bisa ditarik dengan tidak baik. Nah, kalau dari judul artikelnya saja, pertama, judul artikelnya ini adalah dalam sepekan 3 pelajar SD di Jatim meninggal usai divaksin COVID-19. Nah, dari judulnya saja sudah cukup menyesatkan. Kenapa? Karena dari judulnya saja sudah ditemukan 3 kesamaan yang kita bisa tarik untuk menyebabkan argumen induktif spesifik analogi. Yang pertama, kesamaannya adalah ketiganya menerima vaksin COVID-19. Yang kedua adalah ketiganya pelajar SD. Yang ketiga adalah ini tiga pelajar SD ini menerima vaksin dalam waktu sepekan dan semuanya berada di Jatim gitu. Maka itu tentu orang-orang bisa mengambil kesimpulan bahwa vaksin COVID-19 bisa bersifat mematikan. Padahal jika sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang sebelumnya, jika kita baca artikelnya lebih jauh lagi, kesimpulannya itu sebenarnya tidak seperti itu. Kesimpulannya yakni adalah kematian mereka disebabkan oleh penyebab yang berbeda-beda seperti pencernaan dan sebagainya. Tidak jelas jika COVID-19 yang menyebabkan kematian mereka. Selanjutnya, saya Rio akan menjelaskan kesesatan informal yang ditemukan dari kasus ini. Kesesatan pertama ditemukan dari soal kasus dengan kalimat sebagai berikut. Vaksin COVID sangat berbahaya efeknya untuk anak-anak. Banyak anak-anak bahkan meninggal setelah menerima vaksin COVID. Hal ini membuat masyarakat harus mengkritisi bahkan menolak vaksinasi untuk anak-anak. Dari pernyataan kalimat ke-1 dan ke-2, ditemukan kesesatan generalisasi terburu-buru di mana sampel terlalu kecil untuk ditarik menjadi sebuah kesimpulan. Karena dalam berita yang disebutkan hanyalah 3 anak yang meninggal dari 3 sekolah dasar yang berbeda. Tidak disebutkan teman-teman lainnya yang berada di SD yang sama mengalami hal serupa, sehingga persentasenya masih terlalu kecil. Lalu, di kalimat ketiga, ditemukan kesesatan lereng licin, di mana kesimpulan yang diambil tidak sesuai, yakni menolak vaksinasi untuk anak-anak. Padahal, kedepannya vaksin ini bisa dikaji ulang lagi agar diciptakan vaksin COVID anak yang lebih baik, sehingga tidak serta-merta kita menolak vaksin ini begitu saja. Kesesatan kedua ditemukan dari judul yang menggiring pembaca untuk membuat presumpsi post hoc ergo propter hoc, di mana setelah kejadian A terjadi kejadian B, maka kejadian B terjadi karena kejadian A. Adapun judul yang dicantumkan adalah dalam sepekan 3 pelajar SD di Jatim meninggal usai divaksin COVID-19. Kalau kita lihat isi beritanya, bahkan belum bisa disimpulkan secara pasti bahwa vaksin ini berakibat ke kematian 3 pelajar SD. Namun seolah-olah judulnya bilang setelah vaksin 3 pelajar SD meninggal. Kesesatan ketiga adalah berbentuk argumentum ad ignorantiam, di mana dianggap benar karena belum terbukti keliru. Terdapat dalam statement Ketua KIPI yang menyimpulkan bahwa kematian bayi tidak ada hubungannya dengan vaksin karena tidak ada bukti yang cukup. Padahal, minimnya bukti lantas tidak membuat vaksin tidak ada hubungannya dengan kematian bayi. Bisa saja bisa dilakukan investigasi lebih lanjut dan ditemukan bukti yang cukup. Ternyata vaksin ini berdampak kepada kematian bayi.